kembali di acara pembuka Insomnia Podcast. Cerita-cerita menarik dari kami. Cerita ini real, nyata, tidak settingan, walaupun ini sudah dikonsep, guys. Oke, Bang Yosi. Oh, Bang Yosi. Oi di sana. Oi. Baik. Bersama kami berdua di sini ya. Kami ini lagi coba-coba untuk bikin suatu apalah namanya ini, acara ya. Acara ngobrol malam santai. Iya, ngobrol malam santai karena kebetulan kita dua ini punya masalah yang sama, yaitu susah tidur. Jadi susah kita paling banter itu tidurnya itu paling cepat itu jam berapa tuh? Paling cepat jam 2. Hari ini adalah live perdana kita. Jadi ini perdana kita ya membuat acara seperti ini. Jadi kita bingung tuh mau buat gimana. Kalau kita nanti mau buat YouTube ya, tapi kita akan buat YouTube dan kita mulainya dari sini dulu. Baru kita buat YouTube ya di subscribe ya. Nanti kita kabarin kalau kita sudah buat YouTube. Walaupun cerita ini nggak enak-enak, tapi kita enakin aja, coy. Itu tadi ada yang sapa aku, Bang Muhammad Roji, katanya kawan SMP. Iya Bang, kawan SMP ku. Mungkin aku sedikit lupa, tapi aku akan ingat selepas aku live akan ku stuck IG Bang. Di mana? Di stalking. Oke. Karena tadi katanya kita itu kawan SMP. Oh ya? Iya. Iksan ini SMP-nya di mana sih, San? SMP-nya di Pematang Siantar, Bang, Sumatera Utara. Pematang Siantar, Sumatera Utara. Jadi aku itu Bang sekolahnya itu pindah-pindah. Iya. Kayak orang apa ya? Orang purbakala ya. Pindah-pindah, banyak ngabisin duit, tapi sayangnya aku nggak tamat. Ya itu masalah pribadi aku sendiri lah. Coba diceritakan. Kalau dari sekolah mana aja nih? Pertama aku SD itu aku nggak tega Bang ya. Aku mulai sekolah itu langsung SD. Jadi dulu mama aku itu nyuruh aku sekolah. Jadi aku langsung minta kelas 2 SD. Cerita-cerita SD-nya aku di situ sampai kelas 6 SD aku di situ, dan aku itu selama SD nggak pernah dapat ranking terbagus. Wow, itu sangat epic. Iya. Tapi itu rekor itu. Tapi aku nggak pernah ranking sorot, nggak pernah. Paling rankingnya misalnya muridnya 17, aku rankingnya 15. Oh gitu. Atau rankingnya penting ada ranking lah ya. Iya. Atau 16,5. Ada 16,5. Wow, luar biasa. Sekolah apa itu? Nggak pernah aku rankingnya itu di 17. Dan di SMP-nya itu aku SMP di Taman Siswa. Jadi waktu SD aku itu, waktu SD aku ngarepnya itu kalau udah SMP bakalan banyak cewek gitu. Jadi banyak. Jadi banyak cewek. Karena insomnia itu walaupun hujan di luar. Iya, di luar hujan memang. Oke, lanjutkan. Jadi kita lanjutkan cerita. Jadi pada waktu SMP itu memang aku itu jadi favorit cewek-cewek. Tetapi yang suka sama aku yang terbuka, ketahuan sukanya itu rata-rata. Terbuka apanya ini? Terbuka gitu dia, bukan terbuka bajunya ya. Ngomongnya tuh harus jelas ya. Iya. Jadi yang dia nampak sukanya itu rata-rata dia nggak sesuai sama yang aku inginkan gitu Bang. Jadi misalnya aku suka sama cewek ini, tetapi yang lainnya gitu yang terbuka sukanya. Jadi agak susah lah pokoknya. Susah gampang. Susah gampang ya. Jadi kita suka sama si A, si B yang merespon gitu. Udah kayak aku dulu waktu zaman SMA. Jadi kalau abang gimana itu? Kalau aku dulu waktu zaman SMA, aku tuh lah yang paling, ya percaya nggak percaya kalian itu, aku itu adalah orang yang paling cuek sama perempuan. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai kelas 3. Serius ini? Iya. Aku serius juga ini Bang. Jadi walaupun di SMP itu ya, aku kan main band. Aku tuh main band. Dari SMP aku udah main band. Jadi orang kenal itu memang aku anak musik ya, selain anak mama aku sama bapakku. Ya. Anak band itu kan biasanya kan gampang dapat cewek. Iya betul. Karena tampangku itu nggak terlalu parah-parah amat lah ya. Tapi Bang rata-rata kalau katanya anak band itu playboy semua gitu. Iya, itulah image atau doktrin yang ada pada anak band. Padahal nggak semuanya. Nggak semuanya memang ya. Tapi memang lebih banyak seperti itu. Iya, jadi SMP kelas 1, 2, 3 lewat nggak ada cewek. Masuk SMA 1, 2, 3 juga gitu. Hanya pada saat di penghujung kelas 3 SMA barulah aku ketemu cewek dan aku langsung falling in love with her. Yes, falling in love. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak semua anak band itu gampang jatuh cinta. Yes. Ya gitu. Lanjutkan ceritamu, Nak. Jadi cerita Bang gitu aja gitu. Ya, nanti aku lanjut lagi cerita yang lain. Jadi kita saling
ganti-gantian cerita gitu. Yes. Oke, selepas aku SMP di Taman Siswa Pematang Siantar, tepatnya di Jalan Kartini. Dan aku Ini Siantar ya? Siantar ya, masih di Siantar. Jadi teman-teman, Iksan ini bukan orang Sibolga, Bukan. tapi dia orang Siantar. Ya, mungkin sekedar pemberitahuan aja buat kalian yang lagi nonton, kita ini adalah orang Sibolga atau kita live dari kota Sibolga. Nggak tahu kota Sibolga? Kota Sibolga itu adalah salah satu kota yang ada di Sumatera Utara, 8 jam dari kota Medan. Oke? Lanjut San. Oke. Jadi aku SMP-nya itu di Taman Siswa Pematang Siantar, tepatnya di Jalan Kartini. Dan selepas SMP aku menginjak SMA. SMA-nya itu masih di Siantar. Masih di Siantar. Ya, tapi dia di nama sekolahnya itu Yayasan Perguruan Keluarga, YPK, disingkat YPK. Dia terkenal YPK. Jadi YPK ini terkenal ceweknya itu wow. Jadi kenapa aku milih di situ? Karena ceweknya. Ya pasti. Karena ceweknya ya? Dulu bukan gara-gara kualitas pendidikannya ya? Iya, bukan sih. Itu yang nomor 3. Jadi nggak perlu kita apaikan urutannya. Jadi laki-laki pasti sudah tahu. Oke, jadi SMA-nya aku di Yayasan Perguruan Keluarga. Di situ aku dulu suka musik sampai sekarang sih. Jadi dari dulu nyanyi, ikut-ikut ini itu, jadi banyak cewek dekat, main futsal apa segala macam. Tetapi setiap aku sekolah pasti ada permasalahan di sekolah. Seperti permasalahannya seperti sering absennya itu nggak niat, tetapi ada aja gitu yang godain. Oke, jadi pada dasarnya Iksan ini pada masa sekolahnya tidak anak baik-baik ya. Sama kayak aku. Cuman aku, ini yang paling aku banggakan dari diriku sebenarnya. Aku walaupun seperti ini, aku itu tidak mengenal yang namanya rokok. Sama. Nah, jarang tuh ketemu cowok ya nggak ngerokok. Jarang. Kita nggak banggain diri ya. Iya, tapi pertahankan orang-orang seperti itu. Asik. Ya emang abang nggak pernah merokok gitu? Nggak pernah. Serius. Tapi kalau aku jujur aku pernah merokok, tapi itu di waktu SD. Oke, berarti masih kalah sama Iya, aku. jadi masa bandelnya aku yang paling bandel itu ada di SD kelas 6. Gitu ya? Iya. Oh. Jadi kita lanjut. SMA aku kelas 1 ada permasalahan gini-gini segala macam. Dulu aku itu ngekos Bang ya. Jadi semua keluarga aku itu udah entah kemana-mana lah. Tinggal aku lah sendiri situ. Jadi aku ngekos, yang biayain dulu itu kakakku, masih ingat aku. Jadi biaya kos kakakku semuanya ditanggung sama kakakku. Kelas 1 hampir mau naik kelas 2, aku disuruh kakakku pindah ke Dumai, Riau. Dumai. Katanya sekolah sini aja biar nggak banyak keluar biaya, jadi semuanya tinggal di sini katanya. Jadi ku lepaskan lah sekolah gue ini gara-gara susah ngurus surat pindahnya. Jadi aku ngulang dari kelas 1. Jadi aku itu pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, pernah juga SMK. Jadi di Siantar aku SMA dan di Dumai Riau-nya itu aku SMK. Pertama kali itu aku ngambil TKJ, teknik komputer jaringan. Jadi aku ngambil komputer. Dan jelang berapa minggu kira-kira, sebulan lah kita bilang, sebulan aku pindah ke STM, TSM, teknik sepeda motor. STM, TSM. Ya, TSM lah dia. TSM, teknik sepeda motor. Jadi semuanya di situ laki-laki. Sejak aku pindah ke Dumai Riau, disitulah aku mulai berprestasi. Dari lomba nyanyi aku dapat juara, nyanyi solo. Pernah lomba nyanyi juga? Ya pernah. Iya, nanti kita akan testing suaranya Iksan itu seperti apa. Mungkin sudah ada videonya di situ ya. Ya, banyak video-video aku di situ. Juga ada video aku lagi nyanyi lagu Cina ada. Ada ya? Ada lagu Cina. Itu lagu dapat juara 3. Wow. Saya gimana? Masih ingat lagu dia? Masih ingat. Coba sedikit aja. Judulnya itu Tonghua. Bukan Kongguan ya. Nyanyiin rapnya aja. Kalau Kongguan itu roti. Nah lo, coba kita testing dulu. Masih ingat nggak lagunya? Na 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 dia cerah 같은 시장开双手反正期望守你你要相信我们会相同的故事里幸福和快乐是这种谢谢 jadi seperti itu. Jadi guys,
Masih bersama kami berdua di sini dan sekarang jam udah menunjukkan jam 12:07. Kita rencananya live itu sampai kita ngantuk. Yeah. Karena habis ini kita matiin live-nya, belum tentu kita tidur. Belum tentu kita tidur. Pasti kita lihat dulu videonya. Jadi rencananya ini kan hari Senin, Rabu dan Jumat kan? Iya. Kalau nggak ada halangan, kita memang akan mainkan ini setiap Senin, Rabu dan Jumat. Tujuannya itu tadi cuman buat nemanin kalian yang susah tidur. Dan kalian juga bisa ikutan nimbrung ya. Ikutan apa? Nimbrung. Nimbrung itu apa? Nimbrung gabung. Oh, gabung nimbrung. Kurang gaul ini anak ini. Ya bisa ikutan gabung kok. Ya, bisa mungkin gabung sekedar sama. informasi dulu aku itu guys. Dulu aku itu adalah seorang penyiar radio ya. Makanya aku banyak bahasa-bahasa aneh, bahasa-bahasa planet lah. Ya, tapi aku nyiar radio ini di kota ini, kota Sibolga. Aku kemarin pernah ada sampai di 2 radio lah, radio swasta. Jadi ya itulah namanya pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidupmu nantilah kita ceritakan. Tapi kita mau kembali menjelaskan bahwa nama acara ini adalah obrolan apa? Malam santuy. Bukan. Ngobrol malam santuy. Ngobrol malam santuy. Dan juga informasi sedikit, kita live itu dari 2 Instagram yang seperti selebaran kita sudah kasih ya. Iya. Ada dari Iksan Put dan juga ada dari Brolang, itu punya aku. Iya. Ya, yang nonton di Iksan Put itu audionya pasti lebih bagus karena kita pakai splitter. Iya. Yang di IG aku ya tahankanlah. Ada yang bikin request atau apalah. Oke. Kita lanjut lagi. Ini nongkrong malam santuy ini adalah program yang baru aja kita mainkan dengan harapan nanti kedepannya akan banyak atensi atau views yang membuat kita lebih semangat lagi ya. Moga aja. By the way, followersmu di Instagram udah berapa nih bro? Ya kita lagi itu masih sekitar 1.700-an. 1.700. Itu udah banyak loh itu. Belum sih. Belum ya? Untuk orang-orang lokal kayak kita ini itu udah banyak loh. Oke. Sedangkan aku tahu nggak berapa? Nggak nyampe 600. Terakhir aku checking tadi itu 532. Sebenarnya aku dulu tuh malas sekali main Instagram, main YouTube juga malas. Dari 2013 aku udah main YouTube sampai sekarang. Tapi dari 2013 sampai 2019 kalau nggak salah itu aku nggak pernah yang namanya seriusin YouTube. Sampai pada akhirnya aku tahu bahwa YouTube itu can make money, bisa bikin uang. Iya. Ya, as soon as that, ya, pengen bahasa Inggris cuy. Dan seketika itu aku mulai sadar, oh iya ya, YouTube itu bisa buat uang ya. Oleh karena itu aku kembali cek YouTubeku dan ternyata memang alhamdulillah, puji Tuhan lah. Sekarang YouTube itu sudah monetisasi, sudah ada iklannya karena subscribernya itu udah sampai 2.500. Wow, yeah. Moga-moga kalian yang tinggi. lagi nonton, moga-moga atau yang nonton ya. siaran ulangnya ini, silakan berkunjung ke laman Facebook. Facebook lagi, YouTube. Lu punya YouTube nggak bro? Nggak punya sama sekali. Punya, nggak keren. Jadi dulu aku tuh pengen punya YouTube, tapi pengen punya peralatan yang lengkap. Jadi pengen buat cover. Jadi semuanya di situ, semuanya ada, soundcardnya ada, semuanya pokoknya ada. Tetapi nggak tercapai sampai sekarang. Nah, kalau zaman sekarang nggak perlu seperti itu. Kita hanya perlu smartphone aja, kita udah bisa jadi seorang YouTuber. Pokoknya di zaman sekarang ini San, kita itu bisa menggunakan alat-alat apa adanya. Itu hanya butuh kreativitas untuk menjadikan sesuatu. Ya, jangan tunggu sesuatu itu ada dulu terlengkapi baru kita jalankan. Jangan. Disitulah kita kegagalannya dalam memulai. Makanya orang luar ya, kayak teman senegara aku di Amerika, mereka itu lebih maju. Mereka itu lebih maju karena pola pikirnya itu sudah di depan. Mereka itu mikirnya sudah di Mars. Kalau kita ya masih di bumi ya. Jadi untuk maju kita dibutuhkan pemikiran yang terbuka bro. Yes, pasti. Nah hari ini topiknya jadi kembali ke hal-hal yang memotivasi. Tapi memang seperti itu ya kan. Anak-anak muda seperti kita ini yang masih umur 17-an ini. 17. Ya. Iya, umurku masih 17. Kalau percaya bodoh namanya. Umurku itu udah kepala 3 loh ya. Nggak percaya. Nah, dari penampilannya kan nggak kelihatan kan ya.
Ya, umur boleh tua, tapi penampilan tetap muda. Muda. Iya, tetap keren gitu. Catat. Ya. Ada yang baru gabung tuh. Selamat datang. Dulu semoga kakak stay terus di sini dan menjadi view setia kita. Siapa tuh? Tri setia di 02. 3 dong. Oke, sebentar aku mau matiin live dulu, bong-bong paket ya. Jadi kita fokus di Iksan Put. Tapi jangan lupa dong di follow IG aku Bro Langi ya. Follow juga IG Bro Langi. Aku belajar Instagram dari anak ini. Dia membuat aku menjadi alay seketika itu. Tidak. Yang ngomong terus disuruh ngomong terus. Oke. Bagi view kita, semoga kalian suka dan mendukung support kita untuk terus berkarya seperti ini dan bercerita ngobrol santuy. Jadi kita akan adanya Senin, Rabu dan Jumat, dan di setiap harinya itu topiknya berbeda-beda. Khususnya kita topiknya di hari Kamis itu pas tepatnya di malam Jumat. Pasti kalau malam Jumat ceritanya gimana? Pasti ceritanya horor. Cerita horor babi. Dan semua cerita yang kita ceritain itu real, adanya real, tidak omong kosong. Bullshit. Ya, by the way, terima kasih buat kalian yang masih aja stay di sana ya. Terima kasih sudah tetap menonton kami, walaupun yang kami bahas itu kagak jelas. Yeah. Sebenarnya rencananya hari ini topiknya adalah tentang kehidupan. Tapi ya kita lebih banyak ke perkenalan dulu ya. Gak apa-apa ya bro ya. Kita lebih banyak ke perkenalan dulu. Dan by the way kita juga live ini dari Pajus. Perlu nggak dikasih tahu? Nah, buat kalian yang nonton dari luar kota Sibolga, kalau kalian datang ke Sibolga, silakan berkunjung ke sini ya. Di Pajus bisa tempat kita. Iya. Kami kerja kok. Ini lagi selepas kerja kami woi, iya. Sedikit agak lelah karena kita selepas kerja langsung buat seperti ini. Iya, betul sekali. Agak sedikit lelah. Baik, kalau gitu ya kita masih lanjut lagi terus ya. Seperti yang kata Iksan barusan, kita itu baru aja gawe kerja dan kita udah ada di depan kamera untuk menyapa kalian semuanya. Jadi jangan lupa kita rencananya itu setiap Senin, Rabu dan Jumat. Iya. Kalau nggak ada perubahan ya. Jadi Jumat besok kita akan live lagi. Kalau memang nggak ada perubahan, nanti kita akan bikin flyernya atau selebarannya kira-kira seperti itu. Apa sih? Iya, entahlah ya. Kayaknya Iksan udah mulai ngantuk ini. Ya, sedikit ngantuk. Jangan ngantuk San, masih ada yang nontonin kita kok ya. Iya. Stay selalu ya. Ya. Dekorasi semua ini menjadi lebih bagus kalau kamu stay selalu menonton pun tidak jelas. Karena itu kami juga minta bantuan lah buat teman-teman Instagram ya. Apa sih sebutannya? Instagram lovers. Tidak. Insomnia lovers. Insomnia lovers. Yeah, insomnia lovers terus dukung kita ya. Dikasih atau gimana lah agar kita menjadi lebih maju, lebih bagus nantinya untuk melanjutkan obrolan santuy ini. Oke. Betul. Kalau apa nanti kita akan live juga siang-siang. Kalau kita lagi baik-baik aja. Kalau kita lagi ya kan? Sibuk ya. Karena kalau kita nggak sibuk. Kita itu pria pekerja keras banget kayak batu. Jadi pokoknya dipantengin aja lah gimana situasinya nanti. Mungkin besok kita bakal live pagi sekitar jam 10 atau jam 9 untuk ngobrol-ngobrol biasa lah. Iya, mungkin kalau kita bangunnya cepat ya. Ya you know lah kalau orang insomnia itu bangunnya susah. Mungkin saja kau bukan yang dulu. Oke, kita ngobrolin apa lagi nih bro? Karena di luar masih hujan, kita nggak bisa kemana-mana. Biasanya kita jam segini itu pergi cari makan. Ini aja udah keroncongan. Iyalah, haus lagi. Jadi dari tadi sekitar jam-jam setengah 10 ya. Iya. Sekitar jam setengah 10 itu hujan sudah turun dan menghambat langkah kami untuk boleh keluar dari sini. Gak reda-reda. Iya. Jadi hujannya sebentar reda, terus datang lagi. Reda, datang lagi. Seperti dia ya.
Ya, seperti dia yang datang dan pergi sesuka hatinya. Kau datang dan pergi. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi nih, bahas apa lagi nih, San? Bahas apa ya? Ayo dong di komen, jangan nonton saja kakak putrinya. Iya, karena dia tadi sudah cukup puas melihat wajahmu gitu. Wow, enak nih. Oke. Jadi kita masih ngobrol-ngobrol lagi di malam hari ini. Nggak tahu ya gimana sih sarannya supaya kita itu hidup itu, apalagi ini akhir tahun, San. Iya. Iksan ini seorang perantau. Kira-kira nanti pulang kampung atau tidak? Kalau tahun ini pulang nggak? Tahun ini nggak pulang pastinya. Tahun ini Iksan tidak pulang. Ayo, ada yang mau nampung? Kalau ada yang mau nampung ya boleh di komen ya. Boleh dijemput langsung lah ke sini ya. Yeah. Dijemput langsung. Ngarep. Uhuy. Oke. Jadi ini udah akhir tahun ya. Pasti banyak planning, banyak rencana yang sudah dipersiapkan. Dan biasanya kalau orang tahun baru itu akan ada yang namanya resolusi tahun baru. Yeah. Tahun lalu resolusimu itu apa? Itu resolusi kan biasanya kan hal yang ingin dicapai di tahun ini kan gitu. Tahun lalu apa resolusi? Aku lupa aku namanya. Lupa. Iya, suka lupa. Oke, kalau gitu. Memang lupa resolusimu tahun ini apa kira-kira? Tahun ini resolusinya masih gimana ya? Nggak ada tujuan sih sebenarnya. Nggak ada tujuan hidup. Nggak ada tujuan hidup. Ya pokoknya aku ingin menjadi ya pemuda yang paling intinya aku mau jadi orang yang beruntung dalam segala hal apapun itu. Aku ingin menjadi orang yang beruntung. Misalnya aku lagi di sini aku beruntung, lagi di sana aku beruntung, lagi sama si untung aku pun untung. Yeah. Dan punya hubungan keluarga sama yang namanya untung gitu. Enggak. Kalau aku sih resolusiku tahun ini itu ya aku pengen punya usaha sendiri, punya dagangan sendiri ya gitu. Karena itu nggak tercapai tahun ini. Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa tercapai. Supaya kita jadi pengusaha muda, nggak jadi beban. Sama kayak siapa tuh tadi yang datang kemari? Siapa tuh? Si Putri ya, Putri Sarina. Iya. Kenapa dia tuh? Dia bilang dia jadi beban keluarga. Nggak curhat sih, dia cuma bikin postingan di Facebook. Jadi beban. Banyak orang kayak gitu, San. Menganggap dirinya beban. Sama kayak kau main Mobile Legend gitu kan, ada temanmu nggak tahu main, noob. Nah itu kan jadi beban kan. Tapi aku nggak ngerti. Aku nggak anak gamers. Jadi pokoknya gitu ya. Kalau kita masuk tahun baru itu harus ada resolusi ya. Dan ada target-target yang dicapai. Jadi aku tadi udah kasih tahu kalau targetku pribadi itu aku pengen punya usaha tahun depan. Dan insya Allah semoga terrealisasi. Kalau kau apa, San? Ya, mendengar abang tadi. Menikah. Mendengar. Menikah. Gimana? Buka sebuah kafe gitu. Kafe. Modif atau modus? Kafenya modif tapi banyak yang modus. Yang serba modus. Makan nggak bayar ya? Bahaya. Bagus pokoknya. Pengen sih. Ya, mudah-mudahan lah. Amin ya. Kita akan lihat perjalanannya tahun ini, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ya. Yang berada di luar jangkauan, yang ada 200 di sana, 200 lagi di sini, ya mohon bersabar. Nanti akan masuk ke dalam obrolan kita. Ya. Juga by the way, kita pengen ucapkan selamat dini hari buat teman-teman kita. Ada Iwan Fahmi dan juga Oki. Ya, kapan-kapan kita akan boyong mereka untuk boleh join di sini nongkrong bareng malam santuy. Join dong. Gabung bukan gabut.
Gak apa-apa, kita gantian. Dan kedepannya ini acara ini atau live IG ini akan berinovasi terus. Mudah-mudahan. Tidak hanya seperti ini ya, kita akan lihat atensi, kita akan lihat perkembangannya sampai di mana. Benar ya? Oleh karena itu, teman-teman, kita minta bantuannya. Kalau kita bikin flyer atau selebaran, kalian boleh share ya, supaya kita banyak yang nonton, supaya kita semangat terus ya. Dan apa San? Walau satu tapi dia itu konsisten, bro. Ya, jadi thumbs up lah untuk. Baik, mungkin kita akan sudahi dulu live kita kali ini ya. Betul ya. Jadi jangan lupa besok jam 10. Untuk malam ini segini aja dulu karena kita hanya intro atau perkenalan aja, dan besok kita kembali live jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap saksikan kita di acara nongkrong. Jadi terima kasih, selamat pagi dan selamat istirahat. Goodbye. Santuy.